Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ini kita masuki materi ya untuk materi ketujuh ya, pertemuan ketujuh dari standarisasi sistem kelistrikan dan K3 ya. Nah, ini saya mengilustrasikan ya perkembangan dari K3. K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja ya. Jadi prosesnya ya sejak zaman purba ya, kemudian masuk ke revolusi industri abad ke-18 ya. Di sana revolusi industri adalah perubahan ya, ada terjadi revolusi listrik dan mekanisasi, kemudian revolusi Inggris ya, kemudian yang terjadi di Amerika, kemudian di Indonesia ya, yang masih dijajah oleh pemerintah Hindia Belanda. Kemudian masuk fase industrialisasi, di mana perkembangan dari K3 itu mengikuti penggunaan teknologi. Kemudian masuk ke era manajemen ya, era sekarang di mana ada berbagai teori ya terkait K3. Faktor dari kecelakaan kerja itu ya, tentunya prosesnya ada di alat, kemudian ada di bahan dan juga di tenaga kerja tentunya. Nah, proses ini terjadi dilihat dari sisi lingkungan kerja tentunya ya. Apakah dari sisi peralatannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada ya. Kemudian dari sisi keselamatan tenaga kerjanya, apakah sudah dilengkapi dengan alat pelindung diri atau safety shoes ya. Nah, kita masuk kepada teori tentang kecelakaan kerja atau K3 ya. Di mana ini kita domino. Ini adalah teori domino ya, mata rantai dari sebab akibat adanya accident ya, kemudian terjadi losses ya. Nah, perkembangan dari teori domino untuk K3 ini dari tahun 1949 ya, itu teori Gordon, 67 Haddon ya, 1970 Frank Bird, kemudian 1972 itu Wing Lockwood, 1976 Bird and Loftus, 1978 Peterson, 1980 Johnson, dan 1985 Bird and German ya. Ini adalah perkembangan teori model domino ya. Nah, kita masuk ke teori Heinrich ya, 1931, menyampaikan bahwasannya terjadinya suatu kecelakaan ada dari sisi environment-nya, kemudian person, hazard-nya ya, dalam kondisi aman dan tidak aman, unsafe act dan unsafe condition, kemudian accident ya, kemudian injury, kemudian kita masuk ke teori dari Frank Bird 1970. Ada tambahannya ya, ada lack of control, origin-nya, symptom, kontak, dan loss-nya seperti apa ya. Kemudian masuk kepada model Bird Jerman tahun 1985 ya. Ini ada 5 item juga termasuk dari lock control ya, pengawasan, kemudian basic causes ini faktor dari personal kita dan pekerjaan, kemudian immediate causes ya, terkait standar condition ya, kemudian incident, ini kontak kita dengan berpeluang terjadinya kecelakaan, kemudian loss ya, properti, profit yang hilang ya, jika terjadi suatu kecelakaan. Nah, ini berdasarkan penyebab dan akibat kerugian ya, menurut
Bird and German 1985. Kita menggunakan model L.C.Loskousen ya. Nah, di mana lemahnya kontrol, contohnya dari sisi program yang tidak sesuai, standarnya juga tidak sesuai ya. Kemudian masuk kepada sebab dasarnya. Sebab dasar di sini dari sisi faktor perorangan, kemudian faktor kerja, kemudian masuk ke penyebab langsungnya ya. Penyebab langsung di sini ada dari sisi perbuatan tak aman dan kondisi tak aman. Kemudian insiden kontak ya, kejadian kontak dengan energi atau bahan atau zat. Kemudian kerugian. Kerugian di sini dari sisi perusahaan akibat terjadi kecelakaan di lingkungan kerja. Jadi, kerugian tentunya yang dialami oleh perusahaan adalah dari sisi manusia, pekerja, kemudian dari sisi peralatan jika terjadi kecelakaan, material dan juga lingkungan ya. Jika terjadinya insiden ya, kontak, tentunya terjadi beberapa kejadian ya, misalnya bisa kena benturan, kemudian kena tabrak ya, jatuh dari tempat yang lebih tinggi, kemudian tertusuk atau terjepit ya, kemudian bisa karena terpotong atau terkena listrik atau terkena radiasi atau zat kimia atau terjadi kegagalan mesin atau masalah pencemaran ya. Ini beberapa insiden yang terjadi di lingkungan kerja ya. Nah, terjadi penyebab langsung ya. Misalnya dari perbuatan penyebab langsungnya ini adalah misalnya terjadinya kita gagal mengamankan, memperingatkan ya. Kemudian alat pengamannya tidak berfungsi, kemudian pemakaian APD alat pelindung dirinya yang tidak layak ya. Posisi kita tidak aman, kemudian kita gagal mengikuti prosedur SOP yang ada ya. Nah, dari sisi kondisi yang tak aman, ini penyebab langsung misalnya dari sisi ruang kerja kita yang sempit, terjadinya kebisingan, kemudian terpapar dari radiasi, lingkungan tidak aman ya, APD kita kurang, kemudian bahaya dari kebakaran ya. Nah, ini contoh ya. Kelihatan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini Coba. kondisi aman dan tidak aman, di mana ada 3 orang ini mengendarai, kemudian di sini ada ya, di sini dia di belakang ini kan contohnya tidak kondisi dalam tidak aman, harusnya kan duduknya di depan ya, ini kelebihan. Dan kemudian kondisinya kemudian ada ini bekas pipa ya, kita nggak tahu pipa ini apakah mengeluarkan gas atau apa, nah bisa akan terjadi sesuatu ke depannya jika kita tidak mematuhi peraturan yang ada atau mengecek lingkungan kerja kita. Ini tindakan tidak aman ya. Ini juga kelihatan tindakan tidak aman. Ini mobil ya. Dia sedang memperbaiki mobil dengan mengganjal ya. Seperti miring memperbaiki mesin. Nah, ini kondisinya tindakannya tidak aman juga. Karena apa? Karena jika ininya penyanggahnya lepas, tentunya yang terkena orang yang membetulkan mobil ini, ya kan? Kelihatan ini mobilnya dibuat miring ya kan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ini tindakan tidak aman. Jadi kita dalam memperbaiki suatu peralatan ataupun hal-hal lainnya ya harus kita perhatikan tindakan kita aman atau tidak. Dengan kondisi ini ya, tiba-tiba ininya lepas, langsunglah mobilnya menghantam yang si mekaniknya tentunya.